Perkenalkan, saya Dian. Hari ini saya akan menjelaskan ke adiknya tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya adik sudah mengetahui kesehatan reproduksi remaja itu seperti apa? Kesehatan yang terjadi di usia remaja seperti saya ini ya, Kesehatan reproduksi remaja itu yang harus dijaga ya. Kesehatan itu keadaan sejahtera dari fisik, mental, sosial, dan memungkinkan kita untuk hidup yang lebih berarti ya. Reproduksi itu berasal dari re yang artinya kembali dan produksi membuat atau menghasilkan. Remaja sendiri itu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ini ada mbaknya namanya yang awalnya bayi, kemudian dia anak-anak, remaja, lalu menjadi dewasa. Terus langsung saja ya ke pubertas remaja perempuan. Ada ciri-cirinya. Pubertas remaja itu tadi kan masa peralihan antara anak-anak ke dewasa. Itu masa puber. Masa puber itu ada ciri-cirinya, yaitu ada ciri-ciri primer dan ada ciri-ciri sekunder. Nah, ciri-ciri primer itu kandung yang memproduksi sel telur, lalu ada haid atau menstruasi. Adiknya sudah itu belum mengalami menstruasi atau sudah. Lalu ada ciri-ciri kelamin sekunder, ada payudara yang besar, terus puting susu yang mulai menonjol, terus ada pipi yang mulai lebar, muncul jerawat, terus suara nyaring. Jadi kalau adiknya timbul jerawat itu jangan khawatir ya, itu suatu hal yang wajar. gitu ya. Terus ada resiko fisik kehamilan usia dini, ada resiko psikologi juga, dan ada resiko sosial. Jadi kalau kita resiko psikologi kehamilan masa puber itu pasti resiko ke mental ya, karena belum nikah kok sudah hamil gitu. Jadi gimana ya kalau dilihat masyarakat, pasti adiknya juga merasa kalau dikecilkan di masyarakat. Nah, ini ada menstruasi atau haid. Nah, adiknya kalau menstruasi itu tiap bulan berapa hari? 7 hari sih itu biasanya. Terus itu teratur nggak setiap bulannya? Belum, ini kan awal-awal Jadi menstruasi itu umumnya terjadi 21 sampai 30 hari. berarti masih ada Ya, nah, jadi itu ovarium mengeluarkan sel yang matang di tubuh lalu jika tidak dibuahi itu akan melumpuh dan menyebabkan menstruasi itu, tetapi jika dibuahi akan menyebabkan kehamilan. Terus ini ya, bagaimana sih mencegah kehamilan dini? Yang pertama itu hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh oleh orang lain. Misalnya ada yang menyentuh alat kelamin, pantat, paha, payudara, itu termasuk ke pelecehan. Jadi akhirnya jangan merasa kayak sendiri gitu loh. Jadi harus diomongin ke orang tua, Bu, ini loh menyentuh itu boleh nggak sih? Terus remaja putri itu harus berani mengatakan tidak pada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Terus hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berdua dengan jenis. Ada yang mau ditanyakan lagi? sudah mungkin itu harus jaga kesehatan diri sendiri ya, Bu. Ya, udah itu aja ya, Dek. Sehat-sehat ya. Terima kasih ya, Bu. Halo.
Jadi kali ini kita akan belajar pengertian tentang tablet FE. Jadi tablet FE itu zat besi, suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Apa sih kegunaan zat besi itu? Nah, zat besi itu kan sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Nah, ini ya ada contoh-contoh tablet FE. Saya lihat. Kita skip aja ya ibu yang buat ibu itu soalnya adiknya kan masih belajar. Ada waktu minum tablet FE. Nah, waktu yang tepat pemberian tablet FE ini lebih ditoleransi jika dilakukan pada saat malam sebelum tidur malam. Pemberian zat besi ini harus dibagi serta dilakukan interval sedikitnya 6-8 jam ya. Terus jika timbul efek samping gimana ya? KB-nya itu diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk memudahkan penyerapan. Nah, ini ada cara minum tablet FE. Gimana sih cara minumnya? Pengobatan diminum selama 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong itu bukan saat setelah makan ya, tapi dapat dijeda sedikit dulu. Kalau sesudah makan itu dijeda 2 jam atau berapa jam itu baru minum tablet FE. Cara penyimpanan tablet FE. Nah, tablet FE ini alangkah baiknya disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau di dekat dengan sumber panas. Setelah dibungkus, dibuka, ditutup kembali. Tapi kalau minumnya tablet ya minum satu-satu gitu ya Dek, terus jangan ditaruh di tempat yang terkena panas matahari kayak di dekat jendela. Nah, lalu ada efek samping tablet FE. Adiknya pernah itu nggak kalau setelah minum tablet FE itu rasanya hitam gitu. Nah, itu termasuk salah satu efek samping dari konsumsi tablet FE. Salah satunya ada mual-mual karena baunya gitu. Terus ada konstipasi, ada diare. Terus nah ini ada tinja yang berwarna hitam coklat. Itu termasuk efek samping. Nah, jika adiknya itu merasa kayak malas gitu konsumsi FE, itu bisa diganti dengan makanan yang mengandung FE. Makanan yang mengandung FE itu yang mengandung zat besi banyak terkandung di dalam produk hewani ya, terutama kayak daging merah, terus ikan. Selain itu banyak terkandung di berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan berbagai sayuran buah-buahan. Jadi kalau adiknya nggak mau konsumsi FE atau gimana alternatifnya itu ya makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, terus ikan, dan sayur-sayuran. Nah, ini ada contoh-contohnya makanan yang membuat penyerapan FE. Ada juga minuman yang menghambat penyerapan FE.
ada kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitamin dapat meningkatkan FA sehingga mengurangi jumlah sarapan. Jadi adanya kalau minum FA itu lebih baik dianjurkan menggunakan air putih, tidak menggunakan kopi atau teh gitu, karena kopi atau teh itu bisa menghambat FA, menghambat penyerapannya. Nah, bagaimana cara mengolah makanan yang baik? Itu sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena gizinya akan rusak jika dihangatkan kembali gitu. Terus jangan mengkonsumsi makanan setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat gizinya sudah rusak. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Enggak sih Bu, tapi mungkin tablet itu kan khusus untuk remaja ya. Nah itu cara minumnya berarti tiap malam hari sebelum tidur. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang HIV atau AIDS. Sebelumnya HIV atau AIDS, HIV itu singkatan dari imunodefisiensi virus. HIV ini adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Jadi yang HIV itu belum tentu AIDS, tapi yang AIDS sudah pasti HIV gitu ya. HIV itu menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sedangkan AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV tadi. Lalu selanjutnya ada penyebab virus HIV. Nah, penyebab HIV atau AIDS ini adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh semakin lama semakin banyak yang rusak. Nah, penderita HIV ini menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawan. Nah, ini apa saja sih tanda dan gejala HIV atau AIDS? Nah, pada gejala awal ini akan timbul mirip kayak flu gitu, lalu ada demam yang berkepanjangan, ada batuk dan sesak, terus ini ada penurunan berat badan 10% ya. Terus ada pembengkakan kelenjar di leher, terus ada kemerahan pada tubuh, terus ada darah tanpa sebab yang ada diare tanpa sebab yang jelas gitu. Selanjutnya pada tahap awal ini ada gejala akhir ya. Nah, pada gejala akhir ini pada umumnya penderita AIDS ini akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Nah, gejala AIDS yang timbul adalah misalnya seperti radang paru-paru, radang saluran pencernaan, terus radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, terus ada kanker kulit, ada TBC dan gangguan susunan saluran pernapasan. Nah, bagaimana sih penularan HIV itu? Nah, pada penularan HIV ini sering terjadi saat hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS, hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral gitu. Lalu ada pada ibu dan bayinya. Nah, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya itu dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan, terus melalui tali pusat, saat persalinan bayi terpapar cairan dari janin lahir ibu, dan setelah lahir melalui ASI gitu. Terus darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Terus ada alat-alat untuk memerah kulit seperti ini ya. Ada silet, ada pisau gitu.
lalu ada menggunakan jarum suntik secara bergantian. HIV ini tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, atau ludah dan air kencing. Jadi HIV itu tidak menular melalui air mata atau keringat ya. Terus HIV itu tidak menular jika berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV. Nah, HIV itu yang dihindari itu penyakitnya, bukan orangnya. Jadi kita itu masih bisa berinteraksi dengan orangnya gitu. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan HIV? Nah, di sini ada prinsip ABCD. A. Abstinence. Nah, abstinen ini merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum nikah. Lalu yang selanjutnya ada yang B. Be faithful. Be faithful ini suatu upaya untuk tidak bergonta-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap kita yang setia pada pasangannya. Lalu yang C ada kondom. Nah, ini melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan alat pelindung kondom gitu. Lalu yang D, don't share atau don't inject. Ini jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain. Gitu. Lalu yang E ada safe equipment, menghindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Lalu, bagaimana sih cara pengobatan HIV ini? Ada obat-obatan anti-retroviral atau ARV ini. Obat ARV ini beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tetapi memperlambat pertumbuhan virus. Lalu ada NNRI atau non-nucleoside transcriptase inhibitor. Nah, jenis ARV ini bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk mengendalikan virus. Lalu yang selanjutnya ada NRTI. Nah, NRTI ini termasuk golongan ARV yang menghambat perkembangan HIV di dalam sel. Lalu ada rotase inhibitor. ARV jenis ini akan menghilangkan cara pengobatan HIV ini. Ada obat-obatan anti-retroviral atau ARV ini. Obat ARV ini beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tetapi memperlambat pertumbuhan virus. Lalu ada NNRI atau non-nucleoside transcriptase inhibitor. Nah, jenis ARV ini bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk mengendalikan virus. Lalu yang selanjutnya ada NRTI. Nah, NRTI ini termasuk golongan ARV yang menghambat perkembangan HIV di dalam sel. Lalu ada rotase inhibitor. ARV jenis ini akan menghilangkan rotase, jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbaiki virus. Lalu selanjutnya ada NT inhibitor. ARV jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Lalu yang terakhir ada integrase inhibitor. Nah, jenis ARV ini akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4 ini. Nah, pengobatan kombinasi ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau ART. Biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat antiretroviral
Kombinasi obat ARV ini yang diberikan berbeda-beda pada tiap orang. Jadi jenis pengobatan yang bersifat pribadi atau khusus. Lalu bagaimana sih cara pencegahan atau penggunaan HIV di lingkungan sekolah atau kampus? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang injeksi itu loh. Ini jangan menggunakan jarum secara bergantian. Kalau ada perhatikan luka yang terbuka, terus melakukan vaksin, terus menghindari atau menjauhi seks bebas, terus ada pengobatan yang ada pre-exposure kebutuhan. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan saya itu? Sudah Bu, terima kasih. Sudah banyak sekali penjelasan dari Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama nanti kalau jika mau ada yang ditanyakan boleh kok datang. Ya, siap. Mari Bu, ya. Ya.